Hai guys, jumpa lagi dengan dengan saya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di tengah krisis, di tengah krisis sebagai seorang wanita atau seorang ibu eh, dari anggota masyarakat jelata ya. Sangat terasa sekali bahan kebutuhan yang susah dibeli, bukan susah dibeli ya, memang uangnya nggak ada maksudnya. Jadi uang itu memang tidak berharga ya, maksudnya apa yang kita beli dengan segitu banyak, tetapi isinya tuh cuma beberapa item aja yang kita dapat gitu dari uang-uang sekarang itu. Nah, kemudian juga ya guys, menyikapi kelanjutan daripada tuntutan masyarakat atau tuntutan mahasiswa saat ini, saya berharap mudah-mudahan ada kebijakan dari orang-orang di atas yang masih memiliki hati nurani dan masih bisa melihat dengan jelas mana kebijakan-kebijakan yang mencekik, menindas masyarakat ya. Setelah kita merdeka 80 tahun ya. Sangat miris sekali kita merdeka 80 tahun guys. Apa yang kita dapat dari kemerdekaan ini? Apa yang salah dengan kita? Ya, kita masih, sebagian masyarakat masih miskin di pedesaan-pedesaan, dan itu buktinya banyak ya. Buktinya mungkin kita lihat Bapak Gubernur Jawa Barat yang kita hormati, uh, yang sering lintas kampung ya, lintas desa. Nah, kemudian saya sendiri memang sering lintas kampung atau lintas desa. Sangat miris ya melihat kehidupan masyarakat di pedesaan yang bangunan rumahnya yang memang sudah tidak layak dihuni. Apalagi ya, yang mereka makan ya. Mereka makan dari ikan asin ke ikan asin, dari ikan asin ke ikan asin. Mungkin masih mending kalau ada tahu tempe. Ini bayangkan, dari ikan asin, dari sambal, dari lalap, ikan asin jamrong, rebon ya. Kemudian juga kalau ikan asin jambal itu dan rada-rada mending, ini mah ikan asinnya jamrong. Jamrongnya udah bubuknya lagi ya. Nah, kemudian juga saya juga merasa gimana ya, merasa sedih, merasa marah gitu kan, merasa kesal gitu ke ya para anggota-anggota dewan itu yang itu bukan kali ini sebenarnya ya, itu sudah lama perbuatan-perbuatan mereka seperti itu. Jadi mereka itu entah karena mereka itu merasa ya, kadang-kadang mereka memang bersikap seperti masyarakat itu semuanya bodoh, orang-orang bodoh ya. Contohnya misalkan ketika salah satu kasus yang saya alami gitu kan, kasus kehilangan saldo di bank. Kita datang ke bank ya, padahal saya memiliki pendidikan yang tidak rendah ya. Jadi kita datang ke bank seolah saya itu orang bodoh gitu kan. Ya, ngapain kita kehilangan saldo, ngapain kita bohong ya, kalau memang itu tidak terjadi gitu kan. Nah, jadi mereka membodoh-bodohi kita seolah-olah kita tidak tahu gitu. Makanya aneh gitu. Ini tuh dagelan apa gitu, disebut dagelan dagelan apa, kayak komedi gitu, udah memang tidak lucu gitu kan, seperti itu. Kasihan gitu ya. Jadi dia eh, berniat membuat sebuah drama yang dia pikir mungkin lucu untuk dipertontonkan ke masyarakat seperti itu. Nah, kemudian juga kejadian-kejadian kemarin itu pelajaran buat kita ya. Sebenarnya pelajaran ini tuh sudah lama, dan hal seperti ini sebenarnya sudah diulang-ulang dilakukan oleh mereka gitu kan. Karena apa? Karena orang-orang dulu, sebagaimana seorang influencer bilang, memang orang tua dulu memang mudah ditipu gitu, udah mudah ditipu. Kampanye dikasih uang beres, tutup mulut ya, disuruh milih A dikasih uang cepet, tutup mulut, padahal efeknya adalah ke generasi berikutnya. Nah, jadi kali ini itu benar-benar kena batunya. Karena apa? Karena benar bahwa informasi teknologi udah sampai ke masyarakat. Jadi
kalian jangan orang-orang yang membenci teknologi karena mengungkapkan identitas yang sebenarnya itu nggak bisa ditolak. Itu sudah alami ya. Jangankan yang hal-hal sifatnya sudah terekam datanya. Yang lalu-lalu saja ya, mungkin kita pernah dengar ya ada seorang tokoh ya yang mengaku dirinya keturunan nabi. Nah, ketika dicek gitu ya lewat teknologi modern, ternyata DNA-nya itu 70% atau 80% itu keturunan Inggris misalkan. Arabnya itu cuma 3%. Nah, ini bagaimana ini mempertanggungjawabkan bahwa ternyata gen dia itu kebanyakan Western gitu, bukan Arab malah. Nah, ini nggak bisa ditolak dan dihindari. Ini kebenaran. Jadi jangan pula kemudian mengeluarkan fatwa. Tidak boleh misalkan mencek atau menggunakan teknologi ini untuk mengecek silsilah keturunan. Itu diharamkan misalkan. Ini misalkan itu nggak begitu juga. Ya, justru mungkin kenapa Allah itu memberikan kelebihan, atau kenapa Allah mengizinkan teknologi ini dikuasai oleh manusia supaya membuka kebohongan orang-orang yang sebenarnya dia berfungsi tidak menjalankan fungsinya dengan benar, jadi membohongi atau memanipulasi masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya demikian juga dengan sekarang kan kalau misalkan orang mau korupsi nih, korupsi misalkan ijazah gitu kan, ijazah dikatakanlah ijazah SMP itu dengan tetek bengeknya adalah 2.150.000 misalkan. Nah, kita cek ya berapa harga ijazah SMP, berapa ijazah SMA, itu kan nggak sampai 1 juta ya, 250.000 kan. Nah, kemudian apalagi kemudian udunan A, udunan B, udunan C itu dicek ya. Itulah fungsinya data, fungsinya ada. Kenapa kita ada aplikasi ChatGPT yang seperti itu kan, data-data yang ada itu dikoleksi ya. Jadi sekarang tuh nggak ada yang bisa ditutup-tutupi ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita 80 tahun merdeka, apa yang kita dapati? Nah, jadi masyarakat dan netizen yang terhormat, jangan mau lagi dibodohi ya. Ada dulu anggota yang ingin menjadi anggota dewan, turun ke rakyat, janji A, janji B, janji C ya. Janji mau menghapuskan, membantu menghilangkan sistem outsourcing bagi karyawan-karyawan pabrik ya, karyawan buruh. Nah, ketika dia sampai di atas, dia bye-bye. Saya sudah sampai di atas, tujuan saya sudah selesai. Jadi ketika buruh-buruh nagih itu mereka ignore them. Jadi mencuekkan gitu. Seolah-olah tidak kenal, seolah-olah tidak pernah berjanji. Nah, calon-calon yang seperti ini yang harus kalian waspadai. Jadi mereka hanya ingin kedudukan di atas. Ketika kedudukan di atas, janji mereka udah selesai, tidak ada lagi. Nah, sekarang ketika dia di atas, hati-hati juga ya. Ketika dia aktif A, aktif B, aktif A, aktif B, aktif C, itu harus hati-hati juga gitu kan. Diwaspadai. Ini kita orang ini pernah berjanji, banyak janji, tapi ketika dia sudah di atas, kita dicuekin. Kita nagih janji pun dia istilahnya mah ignorant. Padahal dulu ketika di bawah dia datang menjanjikan A, menjanjikan B, ketika dia udah di atas dia. Nah, ini memang kebanyakan kayak gini ya, tipe-tipe tipe-tipe anggota partai politik yang memberikan banyak janji, tapi setelah dia di atas mereka cek bahasa Sunda ngaji bewan. Jadi malah sampai seorang tokohnya itu bilang, sekarang sekarang kita nggak butuh lagi suara umat Islam, bye gitu kan. Nah, seperti itu harus hati-hati ya, untuk semua ya, tidak hanya untuk umat Islam, untuk orang Kristen dan untuk semua orang Indonesia itu hati-hati terhadap tipe politisi yang seperti ini. Jadi khawatir ya, sebenarnya di dalamnya itu bobroknya karena mereka memang mengejar kedudukan semata. Ketika dia di atas, dia otoriter. Ketika anggotanya terlibat korupsi, dia bilang, siapa yang bilang terlibat korupsi akan saya datangi, akan saya geruduk, akan saya bawa pasukan
ya, berani-beraninya bilang atau mau menginvestigasi anak buah saya, berani-beraninya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi hati-hati ya masyarakat. Jadi jangan mudah tertipu. Juga teknologi itu membantu kalian ya. Teknologi itu ibaratnya pisau. Kalau kalian menggunakannya dengan baik, dia akan banyak manfaatnya ya. Tapi kalau kalian menggunakannya tidak baik, itu jelas-jelas sekali itu bisa membunuh kalian sendiri, diri kalian sendiri. Jadi teknologi itu ibarat pedang. Siapa yang menggunakan pedang itu, kalau yang menggunakan pedang itu adalah orang gila, maka tentu saja orang itu sendiri dalam keadaan berbahaya ya, apalagi orang lain. Tapi kalau yang menggunakan pedang itu ada orang yang wisdom, bijaksana ya, memiliki hati nurani, maka itu akan banyak manfaatnya. Nah, kemudian juga untuk ada ungkapan yang mengatakan ketika ada seorang influencer yang memang istilahnya campuran atau istilahnya diaspora atau apa, ada istilah yang spesifik ya. Jadi bangsa orang Indonesia yang nikah dengan orang luar atau yang tinggal di luar. Nah, jadi para netizen, para guys yang smart, yang wisdom, jangan mau diadu domba, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus objektif. Jadi jangan karena dia nikah dengan orang luar kemudian kita memblacklist dia masih bangsa Indonesia, tapi justru karena dia berada di luar, biasanya ketika kita di luar negeri itu kita bisa menilai apa yang terjadi di dalam negeri itu secara objektif. Karena saya pernah tinggal di luar negeri juga, jadi saya melihat dari luar Indonesia itu seperti apa. Jadi jangan pula kondisi ini nggak benar gitu, nggak benernya apa, oh dia anggota NATO dan sebagainya. Ya mungkin suaminya yang anggota NATO, kalau dianya kan bukan. Jadi lihat omongannya, apakah omongannya itu membangun, apakah omongannya itu bohong, apakah omongannya itu tidak realistis. Nah, pada kenyataannya kan omongannya banyak yang realistis ya. Orang yang nikah dengan orang luar pun itu adalah bangsa Indonesia. Jadi kita lihat omongannya, apakah omongannya itu memang benar, apakah orang yang omongannya itu menipu. Pada kenyataannya omongannya kan memang realistis semua yang terjadi. Jadi jangan juga mau dipecah belah. Ini mohon maaf ya, yang memberikan statement atau legitimasi atau opini yang tidak baik, mohon di introspeksi lagi ya. Jadi pada kenyataannya kan apa yang diomongkan oleh influencer itu sama dengan apa yang diomongkan oleh influencer lain. Jadi biasanya justru orang yang tinggal di luar negeri itu kecintaan dan sayangnya kepada bangsa itu bertambah gitu kan. Seperti saya misalkan pernah tinggal di Mesir ya. Jadi saya sedih gitu. Jadi saya merasa bahwa masyarakat Indonesia itu paling sabar sedunia gitu. Kalau seandainya ini terjadi di masyarakat lain, mungkin udah dead ya, udah finish gitu ya. Kita kan enggak ya. Masyarakat Indonesia baik sekali. Kenapa baik sekali? Karena masyarakat Indonesia itu biasanya kalau yang di bawah, daripada ribut, biar aja. Nah, Allah itu kan tidak tidur, daripada ribut. Nah, jadi uh, jadi mereka itu toleransinya sangat tinggi gitu kan. Coba di Indonesia ya, kapan ya pemerintah menggratiskan transportasi setiap tanggal hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia kan 17 Agustus nih. Pernah tidak pemerintah itu menggratiskan seluruh 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 masyarakat di Indonesia itu untuk kayak misalkan kereta api atau misalkan mobil atau misalkan pesawat gratis gitu. Satu hari aja. Belum pernah kan? Ada di negara ya, ada sebuah negara yang tiap tanggal hari kemerdekaan itu semua transportasi ya di negara itu tuh gratis. Di Indonesia bukan ya. Coba kalau misalkan mau Idul Fitri ya, ramai-ramai menaikkan barang sampai harga cengek-cengek saja jadi 150.000 yang tadinya 50.000. Harga daging yang tadinya 75 menjadi sekian. Gimana? Ini orang Indonesia loh. Jadi kita sering orang asing. Buktinya orang Indonesia itu lebih kejam daripada orang asing.
Ditaikkan harga daging yang tadinya 75.000 menjadi 200.000. Ya, nah seperti itu. Ini kenyataan. Di negara lain, ketika ada hari-hari besar, mereka malah menurunkan harga, diskon dan sebagainya. Tapi tidak di Indonesia. Di Indonesia itu nggak ada toleransinya, tidak banyak toleransi antara yang memiliki perusahaan dengan masyarakat kecil. Buktinya apa? Buktinya pasar tradisional itu sepi karena apa? Ya itu karena kehadiran kehadiran orang-orang yang memang tujuannya money oriented, ya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya yakin masyarakat itu udah pintar ya. Seperti kata si teteh itu ya, si teteh yang kemudian ya apa, yang kemudian diancam A, diancam B gitu kan. Ya saya yakin yang mengancamnya itu memang memang tidak begitu lurus gitu kan. Ya. Jadi orang yang memang tinggal di luar itu justru kecintaannya karena dia tinggal di luar itu semakin gitu, semakin kasihan gitu orang Indonesia itu. Masyarakatnya itu dibohongi terus ya. Harga-harga dinaikin, saldo di banknya pada hilang ya. Terus kalau kita mau naik naik kereta api telat sedikit hangus ya. Apa sih gitu? Buat masyarakat itu apa? Ya, gas LPG-nya pada bocor, udah gitu apa di dicampur dengan air ya. Terus kalau beli beras yang yang keterangannya 25 liter ternyata isinya cuma 23 liter. Ini gimana gitu? Kenapa seperti ini bangsa Indonesia itu ya, saya juga nggak ngerti. Ya, nggak kayak seperti dulu gitu anak-anak orang-orang sekarang. Jadi dan saya yakin Bapak Proklamator kita itu bukan orang yang ketika dia berjasa dia minta jasa. Ya, buktinya buktinya apa? Beliau mampu untuk bersikap otoriter tapi beliau legowo. Sama dengan Bapak kita, Bapak pembangunan kita Pak Harto. Jadi orang-orang tua dulu seperti itu, ketika dia memang sudah tidak diinginkan oleh rakyat, legowo turun. Ya seperti itu. Cuma anehnya ini yang mewarisinya. Saya juga nggak tahu ya. Yang mewarisinya tidak memberikan contoh seperti pendahulunya seperti itu. Ya. Nah mungkin itu aja ya pendapat saya. Saya alhamdulillah tidak butuh. Saya tidak ingin jadi anggota apapun. Saya tidak bersedia juga karena saya berkali-kali daftar di pegawai negeri dan itu saya lolos tapi saya tidak ambil. Jadi saya tidak memiliki niat ingin apa saya tidak ingin memiliki niat untuk jadi pejabat, itu jauh-jauh sekali. Saya hanya rakyat biasa dan saya enjoying ya dengan posisi saya sebagai rakyat biasa yang jauh dari fitnah ya. Nah itu aja, jadi saya support generasi muda ya, sebetulnya mereka lah pemilik nasib bangsa ini yang sekarang sedang dirampas. Anak-anak muda inilah yang seharusnya sekarang diberikan banyak kesempatan gitu ya. Makanya kepada anak muda tetap sabar, tetap objektif ya. Jangan terpancing isu macam-macam. Nah, kemudian juga pemerintah bersikap eh, lebih bijaksana gitu ya. Karena kan ya itu tadi tentang ada aksi anarkis yang kemudian dijadikan alat untuk mengintimidasi pihak-pihak lain terutama yang melakukannya. Jadi kita sebagai masyarakat bawah, wahai para pemerintah yang terhormat, ya kita itu untuk beli beras aja susah Pak, ya Allah ya. Jadi masyarakat itu wajar gitu. Mereka saya tidak mengatakan bahwa itu boleh ya, tapi karena persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keseharian yang menumpuk, sementara di atas itu berpoya-poya tanpa mengindahkan, udah gitu mereka ngejek lah, seolah-olah ngejek ya. Nah seperti itu bagaimana tidak marah gitu, apalagi dengan adanya korban yang Afan Kurniawan rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang spesial buat beliau ya. Orang-orang seorang yang baik gitu ya,
Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bersikap bijaksanalah pemerintah, jangan kemudian ini dijadikan alat untuk aparat ya. Soalnya itu tadi, aparat itu saya merasa dari dulu ya, aparat itu memang tidak berpihak kepada rakyat. Contohnya dulu-dulu ya Pak, zaman saya mahasiswa ada Densus 88 yang mengadili masyarakat tanpa syarat, tanpa pengadilan. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian itu tadi sekali lagi kepada aparat, kepada pemerintah, mudah-mudahan bisa bersikap bijaksana. Mereka adalah anak-anak muda yang harusnya memegang kendali negeri ini ya, tapi mereka dirampas ya, dirampas kesempatan mereka oleh orang-orang yang korupsi, itu aja. Jadi tetap korupsi harus diberantas ya. Hukuman mati layak, sudah layak di negeri ini ya. Nah, mudah-mudahan Allah menguatkan para pemerintah yang jujur ya. Dan kepada netizen tetap semangat merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.